Selama di dalam 6 tahun, mulai 2019 program IAS dilakukan karena hampir 80% petani di Indonesia berusia lanjut dan regenerasi petani menjadi bonus demografi. Program IAS akan menjawab tantangan generasi petani, di mana kita tahu bahwa petani yang ada pada saat ini berusia lanjut dan kemudian juga tentu saja dilakukan para anak muda untuk kemudian bisa meningkatkan produktivitas lahan bersih maupun produktivitas komunitas. Sementara lokasi pelaksanaan IAS di 6 provinsi, yakni Kalimantan Selatan, di Banjar, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu, Sulawesi Selatan, di Bantaeng, Bone, Bulukumba, dan Maros, Jawa Barat, di Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Subang, Jawa Timur, di Malang, Pasuruan, Tulung Agung, dan Pacitan. Jangan lupa like, comment, share Farming Day ya. Jaringan program IAS terjalin antara stakeholder dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, karena setiap daerah memiliki keunggulan pertanian masing-masing. Target program IAS peningkatan kapasitas 30 lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi, punya 62.500 wirausaha muda pertanian, 6.500 pemuda mengikuti magang, dan 100.000 pemuda pedesaan mampu mengakses produk keuangan. Saat masa bonus demografi, terciptanya ratusan ribu wirausaha muda di bidang pertanian serta petani muda maju mandiri dan modern ini akan menginspirasi generasi muda untuk menduduki usaha di bidang pertanian. Program IAS ini memang program yang saya rasa sangat baik. Yang pasti dengan IAS ini satu, kita akan terus berkembang, itu yang pertama, kemudian menginspirasi banyak orang. Harapan saya terhadap program IAS menambah milenial seperti kami mau terjun di sektor pertanian. Dua hari ya sekarang berusaha jawabannya. Jadi program di sini adalah program dari Kementerian Pertanian untuk pembangunan dan punya. Jadi Kementerian Pertanian dengan International Fund for Agricultural Development atau IFA terus mendorong Youth Entrepreneurship and Employment Support Service atau YES programs untuk edukasi petani dan menumbuhkan kewirausahaan dan ketenagakerjaan di sektor pertanian. Selama di tahun 6 tahun, mulai 2019 hingga 2025, program IAS dilakukan karena hampir 80% petani di Indonesia berusia lanjut dan regenerasi petani menyambut bonus demografi. Program IAS akan menjawab tantangan regenerasi petani, di mana kita tahu bahwa petani yang ada pada saat ini berusia lanjut dan kemudian juga tentu saja akan digantikan pada anak-anak muda untuk kemudian bisa meningkatkan produktivitas lahan bersih maupun produktivitas komunitas. Yaitu yang pertama peningkatan kapasitas pemuda pedesaan dalam penyusunan proposal bisnis yang layak mendapat pembiayaan perbankan lembaga atau pembiayaan. Nah nanti teman-teman semua ya
setelah mengikuti program YES, jadi setelah melakukan pelatihan itu sebenarnya Bapak itu harus mengikuti sebanyak 4 pelatihan kayak sebaiknya gitu kan, bagusnya. Tapi karena keterbatasan kuota, cukup saja mengikuti salah satu pelatihan, salah satunya yaitu tentang proposal bisnis. Nanti kedepannya Bapak Ibu semua di sini bisa mengajukan proposal bisnis, Pak. Proposal hibah kompetitif, yang namanya hibah berarti itu murni uang yang akan diberikan kepada kita, Pak, dari program YES. Itu nanti Bapak bisa membuat proposal secara pribadi PDSP-nya masing-masing gitu ya. Tujuan kegiatan yang kedua, meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen pemuda terkait dalam menyusun proposal bisnis sesuai jenis usaha. Nah, jadi setelah Bapak, Ibu Bapak selesai pelatihan pada 2 hari ini, jadi Ibu Bapak tuh udah bisa menyusun bagaimana caranya membuat proposal yang baik dan benar, gitu ya. Mohon selama 2 hari ini Bapak Ibu bisa memperhatikan, walaupun saya yakinlah seperti yang kerja di desa atau guru itu pasti lebih paham daripada saya ya. Tapi sebelumnya juga saya minta izin, kita di sini saya berdiri bapak-bapak duduk bukan dalam artian saya ingin menggurui bapak-bapak ya atau ibu-ibu, tapi di sini kita sharing, Pak. Bila nanti ada yang menurut Bapak Ibu yang disampaikan oleh saya kurang tepat atau tidak benar, protes ya, Pak. Ini kurang sekali saya ya. Nah, hasil kegiatan yang pertama, peserta memahami metode dan model proposal bisnis untuk pengembangan usaha. Yang kedua, peserta mampu menyusun proposal bisnis yang layak dibiayai atau bankable. Yang ketiga, mampu menilai kelayakan proposal secara mandiri sesuai kriteria penilaian. Nah, ini hasilnya, Pak. Bapak Ibu harus seperti ini setelah pelatihan di sini. Terus manfaat kegiatan ini ya, manfaat pelatihan proposal YES. Yang pertama itu penerima manfaat programnya dapat mengakses sumber pembiayaan bisnis. Jadi nanti juga yang seperti dijelaskan tadi itu Bapak Ibu bebas, sebenarnya bebas, namun bebas tersebut itu kompetisi, Pak. Contoh dari Kabupaten Cianjur bisa saja semua peserta YES mengajukan proposal hibah kompetitif, tapi tidak mudah, Pak. Itu hibah kompetitif berarti bersaing, Pak. Kalau proposal kita lolos, bagus, itu akan keluar. Nanti ada nilai uangnya nanti di depan ada. Yang kedua, menerima manfaatnya peserta memperoleh sumber pembiayaan bisnis yang dibutuhkan. Nanti bentuknya kalau nggak salah uang, itu uangnya langsung transfer ke rekening pribadi masing-masing. Kalau emang proposalnya bagus dan bisa diterima oleh beberapa jenjang dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah, ini materi yang akan dipelajari pada 2 hari ini. Yang pertama itu kebijakan pembangunan pertanian dan program YES. Itu mungkin tadi pagi ya oleh panitia sudah dijelaskan kebijakan pembangunan pertanian dan program YES itu di mana awal mulanya seperti apa, itu kan adanya program YES. Yang kedua, pengenalan program hibah kompetitif program YES. Nah, ini yang akan saya jelaskan atau kita sharingkan ya. Yang ketiga, penjelasan dan praktek penyusunan proposal YES. Contoh proposal hibah kompetitif program YES. Dan nanti setelah istirahat jam makan itu Bapak Ibu akan praktek cara penyusunan proposal bisnis. Itu kalau nggak salah jam 12:30 ya mulainya, atau paling telat jam 1. Nanti Bapak Ibu praktek masing-masing. Soalnya kedepannya juga pembuatan proposal bisnis itu masing-masing.
ulah copy paste. Yang keempat, verifikasi proposal penilaian mandiri atau self assessment. Jadi nanti proposal yang kita buat, kita nilai sendiri itu hari kedua, hari besok bisa jam 8 atau jam 9 lah besoknya. Ada pemateri yang lain. Yang kelima, penyusunan rencana tindak lanjut itu di akhir setelah Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan proposal tesis. Itu ada RTL. RTL itu adalah rencana tindak lanjut. Jadi setelah Bapak Ibu selesai dari sini, rencana tindak lanjutnya untuk minimal 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan ke depan itu dituangkan di RTL. Ya. Nah, kurikulum pembelajarannya yang pertama ada kelompok dasar, baik yang satu kebijakan pertanian dan program YES itu 2 jam pelajaran, itu boleh dari PPAIU atau DGT, mungkin tadi disampaikannya oleh PDSP ya, itu 2 jam pelajaran. Yang bagian Romawi 2 kelompok inti, yang pertama bedah jumlah bisnis kompetitif itu oleh saya, itu totalnya 3 jam pelajaran, berarti saya sampai jam 12 kurang 15 ya, 12 kurang 15, tapi lebih cepat lebih baik juga ya. Yang kedua, penyusunan proposal libat kompetitif itu 10 jam pelajaran besok ya, 10 jam pelajaran berarti kali 45 itu saja itu ya. Yang ketiga, verifikasi dan seleksi proposal libat kompetitif 2 jam pelajaran. Terus RTL 1 jam pelajaran. Itu total Bapak Ibu pelatihan pada 2 hari ini yaitu 18 jam pelajaran. Tapi 18 jam pelajaran itu 1 jam pelajaran itu kalau pelajaran 45 menit ya, tidak 60 menit. Nah, di sini bahan aja dan perlengkapan kegiatan. Yang pertama modul, 2 PPT, 3 lembar kerja, sama pretest dan posttest. Tadi Bapak Ibu sudah mengisi pretest ya. Pretest, nah nanti setelah selesai, biasanya sebelum RTL atau setelah RTL, saat candi bagi amplop Pak. Nah, itu ayah posttest. Jadi posttestnya itu kan pretest, Bapak-bapak sebelum pelatihan, posttest berarti setelah pelatihan. Apakah hasil posttestnya naik atau ternyata turun gitu kan? Contoh dari pretest, Bapak-bapak mendapatkan nilai 50, di posttestnya harus lebih besar Pak. Berarti kalau lebih besar berarti Bapak Ibu benar-benar memperhatikan gitu ya. Yang kelima ada belangko penerimaan kit peserta, 6 belangko daftar hadir peserta, 7 belangko biodata dan sumber, 8 belangko instrumen penilaian peningkatan kapasitas, 9 belangko berita acara pelaksanaan kegiatan, 10 contoh rundown kegiatan, 11 tunjuk pengambilan foto rekaman video. Ini adalah di Google Drive ya. Nah, di sini ada penjelasan juga terkait CPM ya. Itu meningkatkan tingkat keberhasilan usaha yang dilakukan pada pembimbingan mentor yang berpengalaman. Jadi nanti kedepannya kalau Bapak Ibu yang mendapatkan hibah kompetitif, nanti bakal ada pendampingan Pak, pendampingan mentor gitu kan. Mentor biasanya dari orang-orang yang sukses di bidangnya. Ini udahlah, ini dilewat aja. Ini jumlahan peserta ya, jumlah peserta di 2022. Nah, kita mulai ke materi ya. Nah, ini yang pembelajaran 1 yang akan saya sampaikan, yaitu terkait pengenalan program hibah kompetitif program YES. Yang kita baru mulai ke materi. Nah, sebelum ke materi, ini ada evaluasi proposal hibah kompetitif ya, yang 2021. Jadi Bapak Ibu itu adalah angkatan kedua Pak. Program YES sudah dimulai dari 2021. Itu di 2021 peserta, tapi tidak semuanya ya. Itu udah banyak yang mengirimkan proposal hibah kompetitif. Nah, di sini ada temuan Pak. Ada temuan yang pertama,
nominal pengajuan calon penerima hibah kompetitif yang melebihi kebutuhan. Jadi melebihi maksudnya gimana Pak? Jadi kan nanti ada RAB Pak, itu di proposalnya ada RAB, rencana anggarannya, anggaran biaya. Ternyata yang mereka butuhkan kalau dihitung kalau benar hanya 10 juta Pak, contoh. Tapi di proposalnya mereka ngajuin sampai 50 juta. Itu nggak bagus gitu. Kita sesuaikan saja. Gitu. Emang mereka bilangnya seperti ini. Semua ditanya, kenapa Pak ini melebihi kebutuhan Bapak? Jadi dia Pak senang. Suka atau orang juga 20 atau dinah dari asisten Bapak atau setengah. Jadi gitu Pak. Nanti kedepannya kalau Bapak Ibu ingin mengajukan hibah kompetitif harus sesuai Pak dengan kebutuhan kita. Soalnya kalau tidak sesuai, beban juga Pak. Nanti ada pelaporan, itu pendampingannya 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Pak, itu setiap bulan dari BDSP, 3 bulan dari DIT dari tingkat kabupaten, setiap 6 bulan dari tingkat provinsi dari PPMU, 1 tahun 1 kali dari MPMU, itu dari tingkat nasional. Itu aja. Tapi ya jangan pernah semangat juga untuk museum pemeriksaannya, proses pemeriksaan kalau kita benar melaksanakannya, sampai gas lah. Ya. Nah, rekomendasinya ya, rekomendasi dari temuan yang nomor 1 ini melakukan identifikasi kebutuhan usaha sebelum mengajukan hibah kompetitif. Yang kedua, temuannya adalah proposal dibuatkan oleh pihak lain sehingga penerima tidak paham dalam mengeksekusi rencana usahanya. Nah nanti, jadi proposal Pak, seperti yang saya katakan tadi, jangan copy paste. Karena kurang usaha bila benar, orang copy paste artinya ini malah benar. Lumayan lah ada masalah ngetik kan. Kalau ngetik pengerjaan pembuatannya, kalau kita emang nggak bisa, tidak namun gitu mungkin. Tapi isinya itu harus diri kita. Bila mana suatu saat ditanyakan tentang isi proposal tersebut, jadi sebenarnya mau masalah isikan lah kan. Karena itu buatan kita. Kalau kita copy paste buatan orang lain, ketika kita ditanya otomatis bingung gitu ya. Nah di sini juga rekomendasinya adalah melakukan pendampingan penyusunan proposal hibah kompetitif dengan ini dasar pengembangan usaha yang berasal dari calon penerima hibah kompetitif. Nah yang ketiga, pencatatan keuangan penerima hibah kompetitif yang masih lemah. Nah maksud di sini, jadi pernah terjadi di 2021. Itu kan wajib ada pembukuan, salah satunya adalah penerimaan uang. Itu penerimaan uang contoh 10 juta, pencatatannya hanya di rekening saja. Jadi bukan hanya itu Pak, nanti kedepannya dari uang 10 juta itu kemana? Untuk biaya apa, beli apa, itu harus tercantum dan notanya pun harus ada. Dan yang keempat, perkembangan usaha dari pemanfaat dana hibah kompetitif yang tidak dibarengi dengan pengembangan pasar sehingga tidak terdapat perkembangan omset. Nah ini yang paling penting Pak. Yang paling penting dari semuanya yaitu poin yang keempat. Poin yang keempat itu tentang pasar. Jadi itu poin yang sangat besar Pak. Kalau di proposalnya pun, kalau kita tidak menampilkan pasar, itu kecil kemungkinan Pak. Jadi kita buat usaha itu harus tahu dulu pasarnya kemana, jualnya kemana. Kalau bisnisnya, ini berbicara bisnis. Nah, kalau pasarnya belum ada, kita udah menentukan usahanya, ya bingung juga. Jadi contohnya seperti ini, lamun orang mau jualan keto, orang mau mungkin datang ke pasar tren istri gitu kayaknya. Berarti upami mereka pasar istri mah kurang teh ada pada usahanya dina kerudung gitu kan ya. Nah seperti itu, kita contoh seperti itu.
Nah, hibah kompetitif tujuannya adalah menumbuhkan wirausahawan muda pertanian yang mampu membangun perekonomian pedesaan dan sekaligus usaha dengan mengakses kredit usaha rakyat. Sumber dan besaran hibah kompetitif ini pendanaan hibah kompetitif bersumber dari pelaksanaan program YES lewat event. Nah, jangan dibilang Pak, iya teh, ini program YES. Program YES itu kerjasama dengan Ivan Investing in Rural People. Itu teh organisasi tingkat dunia Pak yang menaungi di bidang-bidang pertanian. Jangan bilang ini Kementerian Pertanian itu ya pemerintah Indonesia itu dananya hibah, bukan Pak. Itu pinjam ke Ivan ya, ke Ivan itu dengan bunga yang rendah. Beda lagi kalau kita pinjam seperti ke Cina atau apa, itu bunganya besar Pak. Jadi harus nanti baliknya Pak, jangan sampai peserta-peserta yang sudah dilatih di program YES nah langsung itu harus ada baliknya. Nah, di sini sasarannya adalah petani muda yang berlokasi di wilayah program YES. Dana tunai paling besar sebesar 10 juta rupiah untuk kategori pemula, 25 juta rupiah untuk kategori berkembang, dan 50 juta rupiah untuk kategori maju. Nah, nanti ada penjelasan juga ya terkait siapa yang disebut pengusaha yang kategori pemula, yang kategori berkembang, dan yang kategori maju. Itu yang pemula maksimal 10 juta, yang berkembang maksimal 25 juta, yang maju maksimal di angka 50 juta, tidak bisa lebih dari itu. Nanti ada penjelasannya. Nah, di sini tentang hibah kompetitif ya. Ini ada 4. Hibah kompetitif hanya dapat digunakan untuk modal usaha. Jadi hanya untuk modal ya. Nah, di dalamnya yaitu pembelanjaan bahan sarana produksi, biaya produksi, biaya pasca panen, biaya panen, pembelian alat produksi, biaya ongkos kirim pembelian alat. Nah, yang tidak boleh, hibah kompetitif tidak diperkenalkan untuk yang pertama tenaga kerja, transportasi, perizinan, sewa lahan, pembayaran pajak, pembelian alat transportasi, pembayaran pulsa, listrik atau air, belanja bangunan, konstruksi fisik dan bergerak. Nah, ini yang tidak boleh. Nanti di RAB Bapak Ibu memasukkannya jangan gini, yang bisa uangnya bisa dilaksanakan, bisa digunakan untuk yang atas ini. Ya, nanti ini udah dibuatan grup di WA ya, udah belum? Biasanya nanti di akhir ya dibuatkan grup WA, nanti materinya akan dikirim bisa dipelajari juga. Nah, ini hibah kompetitif harus direalisasikan pada tahun berjalan. Nah, jadi kan Bapak Ibu tuh sekarang di bulan Oktober ya, bulan November Bapak Ibu bisa memasukkan proposal sampai ketika PMNU itu di tahun ini juga harus keluar. Jadi tidak terbiasa lancar 2023 itu untuk 2023 lain lagi ceritanya. Perpajakan, ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana hibah dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu pasti ada. Nah, di sini pelaksanaan hibah kompetitif ya. Nah, ini BDSP ya. Gak kelihatan. PPU ya. Ini BDSP itu di tingkat kecamatan ya. BDSP jadi ada BDSP Sinabara, BDSP Cikadu, BDSP Cibinong, BDSP Sumbanegara. Tidak semua kecamatan ada ya. Contoh seperti di sini, ini kan peserta dari Naringkut, Cidaun, Agrabinta, Leles,
Sama Sinang Barang itu BDSP-nya di Sinang Barang terdekatnya. Terus Cikadu dari dulu mah bisa Kadil, bisa Cikadu gitu kan ya. Itu kan Cikadu ada BDSP Cikadu dari Narimo, dari Cikadu boleh Cikadu. Terus di Tabel, di Cibinong itu dari Pasir Kuda, dari Tabel. Tapi tidak tahu kalau di Leles, tidak tahu ada di Cibinong atau enggak. Siap, perhatikan. Nah di sini untuk DIT ini pas panitia di tingkat kabupaten ya. Di sini ada ini PPU di tingkat provinsi, ini PNU di tingkat pusat atau nasional. Nasional Project Unit atau MPMU ya, ini MPMU ya. Yang pertama menerbitkan surat keputusan terkait petunjuk pelaksanaan hibah kompetitif. Nah selanjutnya mengomunikasikan perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah. Nah selanjutnya melakukan sosialisasi program kewirausahaan, menetapkan tim seleksi terdiri dari unsur perbankan, praktisi dan akademisi. Nah nanti Pak yang akan menilainya Pak, ini soal Bapak itu ada dari perbankan, praktisi usaha berarti ya, praktisi usaha dan akademisi. Akademisi itu berarti dari universitas yang mendahului tentang usaha. Ini nomor induk berusaha. Jadi sebelum untuk persyaratan lain, contoh PIRT, halal atau apalagi lainnya, itu syarat pertamanya NIB, nama induk berusaha. Itu UMKM biasanya yang pertama dilakukan yaitu mengakses NIB, dan minimalnya ada SKU, surat keterangan usaha. Itu bisa dari desa yang diketahui oleh kepala desa. Yang kedua, memiliki rekening bank tabungan atas nama calon penerima hibah kompetitif. Jadi harus punya rekening ya. Misalnya kalau tidak ada rekening, beli transfer ke Sanes. Yang ketiga, tidak sedang menerima bantuan produk usaha lainnya dari kementerian, lembaga pemerintah, BUMN, BUMD atau BUMDes. Memiliki akun media sosial aktif. Apa akun media sosial? Contohnya seperti apa? Instagram, Facebook, yakinlah media mah garaduhnya di Twitter aya nama baik. Yang selanjutnya memiliki email pribadi yang aktif, pasti semuanya punya. Selanjutnya menyepakati hal-hal yang diatur dalam surat perjanjian. Nah nanti pun kalau kita sudah lolos, nanti ada surat perjanjian, ada MOU. Nah di sini nih, ini kategori hibah kompetitif ya. Ini boleh dipoto lah. Nah di sini bantuan modal maksimal untuk pemula itu 10 juta, berkembang 25 juta, untuk yang maju itu 50 juta. Ini nilai maksimal ya. Di bawah boleh, kalau di atas itu tidak boleh. Lama usaha yang dikategorikan pemula itu lebih dari 3 sampai 6 bulan, tapi 6 bulan maksimalnya. Tapi kalau baru berjalan 1 bulan atau 2 bulan, itu belum bisa mengajukan hibah kompetitif. Apalagi yang belum bergerak. Untuk yang berkembang itu 6 sampai 12 bulan di usahanya. Yang maju itu 2. Ini yang harus dipersiapkan ya. Yang harus dipersiapkan kalau Bapak Ibu mau mengajukan dana hibah kompetitif. Yang kedua, scan atau foto KTP dan kartu keluarga yang terdapat terbaca dengan jelas. Yang ketiga, stop file foto berwarna. Yang keempat, scan atau foto nomor induk berusaha (NIB) ya, atau surat keterangan usaha minimal dari lurah atau kepala desa setempat yang dapat terbaca dengan jelas. Yang kelima, screenshot profil media usaha. Jadi profil itu kurang profilnya seperti apa, itu screenshotnya. Di foto screenshot boleh. Yang keenam, surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan modal usaha lainnya dari pemerintah
sesuai format yang terdapat dalam petunjuk teknis. Nah ini pun kalau kita sedang mempunyai program seperti GUR itu kita nggak bisa, soalnya GUR pun masuk itu bantuan pemerintah karena GUR itu pinjaman tapi sudah disubsidi juga ya, sudah disubsidi sama pemerintah, itu bunganya hanya 6%. Kalau pinjaman seperti biasa itu 16%, maka bisa lebih gitu kan ya. Itu kalau kita lagi punya pun itu juga kita nggak bisa. Yang ketujuh adalah scan atau foto rekening tabungan terakhir atas nama calon penerima hibah komoditif beserta mutasi rekening 3 bulan terakhir bagi yang sudah menjalankan usaha. 8. Laporan keuangan sederhana beserta dokumen pendukungnya yang memuat pemasukan dan pengeluaran usaha bagi yang sudah menjalankan usaha. Pelaksanaan. Yang kedua, lembar pengesahan. Bila saya bilang malu, bapak-bapak, serangan. Lanjut. Cangkudu. CA, cangkudu, CA, cangkudu, CA, labu Kangguru. Baba diujuk maju anggur anggur sering kuda meja coklat kucing Cik pakai rata tuh. Kucing. Kurangnya namanya. Khusus kita secara umum proposal bisnis itu apa? Untuk proses pengajuan atau persyaratan mengajukan sesuatu yang ingin kita dapatkan, kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan untuk Pak Jis. Tepuk tangan atau ya, sering namanya proposal itu adalah rencana tertulis secara sistematis untuk mendapatkan kelangsungan usaha yang akan dijalani. Contohnya proposal itu beda-beda tergantung. Jadi yang tadi persaingan harga ini sangat berat gitu mau. Tadi yang abal-abal 2000 yang menjual sekian. Tongkoroni kurang naik apa jadi gula. Nah, aku saya kalau sekarang aja. Kelalan, mudah-mudahan kalau sekarang. Lanjut. Jauh. Idea yang dulunya cuaca tidak mendukung apa hujan wae pakai saya. Enak naikkan itu. Ayo mahasiswa. Harga yang sudah stabil, mau turun mah. Harga teh nama. Ini petani terimpung, Dijun tua apa tuh? Coba turunnya sudah syukur yang tidak mendukung. Nah, dari rumah, nanti kan goreng. Ya cerita apa? Cerita dulu gitu. Itunya mau bersanding dari dulu gitu. Jangan di. Nah, beda.